Sugeng Dalu rayu-rayu dari timur Bengawan. Sehabis Eyang marah-marah dengan cucu Eyang Pringsil, ya, si Pringsil kantil itu tadi. Eyang sangat marah dengan Pringsil karena Pringsil itu ngawur. Cucu Eyang itu ngawur sekali. Yang bilang ya sampai dimarahin toh kalau sampai ketahuan sang kinasih. Yang itu menjaga jangan sampai ketahuan sang kinasih, nanti dimarahin kamu. Ya lihat saja video yang Pringsil tel kumandel itu tadi. Ada juga yang nonton di channel itu meramalkan orang yang jatuh ke air. Sudahlah, sayang jika kita mempunyai kekuatan spiritual, entah itu benar atau tidak, jangan dipakai untuk mencari donasi atau dipakai untuk sesuatu yang ya entah. Yang juga bingung, mungkin niatnya baik, ya gak apa-apa, tetapi carilah bahasa yang lain, karena bahasa itu diukur dari Nur Cahyo. Kalau sastrawan itu biasanya ya bahasanya tinggi. Kalau kayak Eyang kan bukan sastrawan, Eyang kan hanya peternak, tukang yang mengembalakan ikan, ya peternak ikan. Jadi bahasanya mohon maaf jika kadang-kadang kalian semua melihat waktu Eyang memarahi cucu-cucu Eyang, ya kan namanya juga public space, ya tempat umum, meskipun cuman video kan nongol di mana-mana, menjadi sebuah tempat umum, public space. Every single public space have different rules, have a different regulation. Di tempat berbeda itu punya peraturan atau regulasi, ya, punya regulasi yang berbeda. Jadi hati-hati, ya, jangan terlalu over. Eyang suatu ketika dulu pernah berenang di ujung pangkal dari bumi. Oh, apakah ini cerita bohong? Tidak, serius, yang pernah ke sana. Saya cas dulu ya, biar enggak ini. Dan suatu ketika salju itu sudah mulai mencair di ujung kutub, yang berenang di sungainya, rasanya bukan main. Aduh, bukan main rasanya, dulur. Ketika itu Eyang langsung loncat dan langsung masuk ke air. Langsung Eyang merasakan otaknya Eyang itu jadi pusing. Ya pusing sebentar lalu hilang, karena dinginnya bukan main. Dingin sekali itu, sangat dingin. Dan Eyang itu berenang hampir 5 menitan. Habis itu Eyang keluar itu, waduh, seger. Ya dingin tapi seger sekali. Kamu bayangin, otak itu bisa sampai membeku, hampir membeku jadi pusing. Dan itu ya, namanya juga hipertemia, apa itu hipertemia, ya ciri-ciri orang kena hipotemia kan gitu. Hipotemia artinya hilang kesadaran,
ya gejalanya sudah akan hilang kesadaran, itu berbahaya ketika hipotermia. Nah, ketika kalau belum pernah ke sana, ya janganlah membuat sebuah pandangan supranatural atau spiritual. Nanti ya kalau pernah ke sana mungkin pernah ke sana, cuman pernah nggak berenang di tempat dingin yang dingin sekali di kutub kayak begitu, apalagi kayak tempat-tempat di luar Nusantara. Yang pernah malam-malam jam 12 malam itu di pantai Hawaii jam 12 malam yang berenang itu. Nah, sebenarnya di sana itu selalu ada penjaganya, tetapi yang ya namanya juga yang itu jiwanya mencari, itu berkelana dan mencari. Begitu juga waktu yang tinggal di segitiga Bermuda, yang menyewa rumah 1 minggu di sana, yang explore, yang punya itu rumahnya orang Kanada, yang searching di internet langsung, ya. Jadi yang pernah juga di sungai tempat itu, tempat ada seorang yang ternyata nasibnya kurang bagus di sana, yang diberitakan. Sungai di sana itu mempunyai lock. Lock itu apa? Pintu. Karena di sana untuk transportasi biasanya. Ya, transportasi barang, pasir, transportasi semen, transportasi kayu, bahkan untuk berwisata. Jadi ada locknya. Locknya itu airnya naik turun. Jadi karena ketinggian bukit, ketinggian tempat sungai-sungai itu, maka ketika kapal itu lewat maka akan dibuka dan ditutup. Ketika dibuka, air akan naik sejajar dengan tempat yang lain. Jadi air itu buka tutup. Itu kalau nggak salah, yang kalau misalnya masih ingat itu ada 300 lebih pintu, 300 lock ya, karena itu terkoneksi. Misalnya dari mana ya, dari Belanda sampai ke Romania, sampai ke, wah itu bukan terkoneksi terus, itu sungainya panjang. Nah, ketika orang tidak ada di sana, manusia itu terbuat dari air. Ada orang gemuk tapi bisa mengapung. Itu kalau teori ya, teorinya SAR atau teorinya seorang penyelamat. Ada orang gemuk tapi bisa mengapung. Nah, ketika orang gemuk bisa mengapung ini, kalau tenggelam ya gampang dicari. Gampang dicarinya itu paling 3 hari sudah agak mohon maaf jika kata-katanya kurang berkenan, agak membusuk dagingnya, berubah menjadi air, gelembung gas yang ada di lambungnya itu lalu akan cepat naik ke permukaan. Meskipun orang kurus itu tidak mempunyai daya apung, belum tentu orang kurus itu mempunyai daya apung, maka ditemukannya akan 2 minggu atau 3 minggu. Tapi ada orang gemuk yang mempunyai daya apung ketika berenang. Nah, daya apung ini nggak tahu ini. Coba yang ahli-ahli biologi, ahli-ahli kesehatan tentang gas dalam tubuh. Nah, ini ada gasnya loh. Makanya ada cair, padat, dan gas. Nah, orang yang mempunyai daya apung yang besar maka akan cepat mengambang. Ketika tenggelam nggak kejepit di batu atau di karang, dia pasti akan cepat naik dalam hitungan waktu paling 4 hari. Makanya para penyelamat bisa menentukan itu 5 atau 4 kalau dia mempunyai daya apung. Karena manusia ada yang punya daya apung, ada yang nggak punya daya apung. Meskipun gemuk punya daya apung maka akan cepat naik atau mengambang ketika di air. Tapi meskipun kurus nggak punya daya apung, dia nggak akan mengapung. Dan ketika tenggelam maka
menunggunya itu sampai 2 minggu. Itu kalau enggak kena batu, kecepit. Kalau kecepit di batu ya bisa 3 minggu, 4 minggu. Ya, begitulah cerita singkat Eyang tentang pengalaman Eyang yang bermain air. Dari ujung ke ujung Eyang pernah bermain air. Eyang pernah bermain air. Eyang nanti bohong, serius. Eyang itu hobinya bermain air. Eyang sangat hobi bermain air. Jadi entah itu jam 12 malam, entah itu air dingin sekali. Pernah Eyang juga camping waktu itu di sana, di barat. Kalau camping di sana itu kan membeli tempat sama parkir mobil. Jadi parkir mobil, beli tempat sekalian. Maksudnya beli itu buat bayar orang yang nyariin parkirnya. Kalau tempatnya nggak dibayar, gratis. Tapi penjaganya itu kadang kita kasih uang untuk nyariin tempat itu. Ya, itu lebih gampang. Ya, ada sedikit money under the table. Money under the table. Jadi ada di istilahnya under the table itu ya rasa terima kasih begitu. Uang sebagai tanda terima kasih. Nah, waktu itu Eyang camping 5 atau 6 hari kalau nggak salah. Lupa, yang udah lama sekali. Habis itu pinggirannya kan sungai. Jadi Eyang berenang di situ tuh malam-malam dingin sekali, bro. Eyang sengaja nggak pakai tenda tertutup, waduh dinginnya. Jadi Eyang itu sudah pernah tidur tanpa alas di barat sana, yang notabene-nya itu adalah salju. Ya, itulah proses spiritual, mencari, tiada henti, merasakan, ikut terlibat, ikut merasakan, fokus, dan mempunyai intensitas yang tinggi. Jadi kalau ketika kita orang yang bisa mampu mempunyai kekuatan spiritual, apakah kamu terlibat langsung? Pertanyaannya itu, pernah nggak kamu terlibat langsung di daerah itu? Pernah nggak? Jika belum pernah, tahan komentarmu. Tahan komentarmu daripada disangka